tahu nggak Jogja pernah jadi ibu kota Republik? Nggak tahu lah. Nggak tahu. Mas, tahu nggak Mas? Jogja pernah menjadi ibu kota Republik, tahu nggak? Tahu? Tahun berapa Mas? Agak lupa. Kalau Masnya tahu nggak? Nggak tahu. Tahu nggak deh? Jogja pernah menjadi ibu kota Republik, tahu nggak? Tahu itu Mas. Jogja pernah menjadi ibu kota Republik, Ya pernah. tahun berapa? Waduh. Habis ya pokoknya setelah agresi militer lah. Belum agresi militer. Tahun berapa ya? Proklamasi kemerdekaan RI yang dikumandangkan Soekarno dan Muhammad Hatta tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta bukanlah akhir dari perjuangan panjang meraih kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan justru laksana menekan tombol dimulainya perang revolusi kemerdekaan yang mendatangkan berbagai peristiwa getir mulai peperangan, pembunuhan, pengkhianatan, adu domba, pemberontakan, penculikan, dan pembuangan. New form of naval conflict. Japan. Babak baru revolusi kemerdekaan dimulai dengan kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies ke Indonesia pada 29 September 1945. Kedatangan pasukan sekutu dipimpin perwira militer Inggris Sir Philip Christison yang bertugas mengamankan wilayah Indonesia, khususnya Jawa dan Sumatera sepeninggal Jepang. Kedatangan pasukan sekutu dan apalagi Nica sontak memicu perlawanan sengit kekuatan TNI dan rakyat yang tak sudi lagi dijajah. Perang terbuka pecah di banyak tempat. Sepanjang bulan Oktober hingga November 1945, pecah perang dahsyat yang dikenal dengan Pertempuran Ambarawa, Perang 5 Hari di Semarang, Bandung Lautan Api, Medan Area, Perang Puputan Margarana, dan Pertempuran Surabaya yang menewaskan 2 perwira tinggi militer Inggris, yakni Brigadir Jenderal Robert Guy Lauder Simons dan Brigadir Jenderal Albertine Walter Salton Malabi. Sebenarnya sekutu itu tiba di Jakarta, namun kedatangan sekutu ini kemudian diboncengi oleh Nika Belanda. Nah, hal ini kemudian menyebabkan Jakarta kondisinya tidak aman. Sepanjang sampai September sampai bulan Desember 1945 itu tercatat hampir setiap hari terjadi bentrokan di berbagai lokasi di Jakarta, dan itu kemudian menyebabkan hampir 8.000 korban dari pihak Indonesia. Bahkan beberapa pimpinan Republik Indonesia itu terluka dari insiden-insiden ini. Saya hadir
Salah satunya adalah Syahrir yang pernah terluka dari akibat pertempuran yang terjadi di Jakarta. Tewasnya dua jenderal ini memicu kemarahan sekutu. Bahkan saat berkecamuk Perang Dunia II sekalipun, sekutu tak pernah kehilangan satu jenderal pun. Sementara di daerah berkobar perang, situasi ibu kota Jakarta sangat mencekam. Keselamatan para pemimpin RI terancam. Presiden dan wakil presiden terpaksa berpindah-pindah rumah untuk menghindari upaya pembunuhan dan penculikan yang dilakukan Nica. Dalam situasi penuh kekalutan itu, sekitar awal Januari 1946, Raja Kesultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, menawarkan kepada Bung Karno agar sementara waktu ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta. Sebelumnya, pada 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII mengeluarkan amanat bahwa Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menyatakan bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tawaran untuk memindahkan ibu kota ke Yogyakarta itu segera disambut baik Presiden. Pada pagi hari, tanggal 3 Januari 1946, diadakan rapat terbatas. Diputuskan bahwa pada malam harinya, Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga serta sejumlah menteri akan naik rangkaian kereta api luar biasa ke Yogyakarta. Nah, oleh karena itulah maka kemudian pada Desember 1945, Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan juga Pakualam ke-8 itu kemudian menawarkan kepada Syahrir pada waktu itu, karena Perdana Menteri pada waktu itu Syahrir, untuk memindahkan ibu kotanya ke wilayah yang aman. Dan kemudian pada waktu itu Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pakualam ke-8 menawarkan Yogyakarta sebagai alternatif untuk menjadi ibu kota Republik Indonesia, karena kondisi Jakarta yang tidak aman untuk melakukan roda pemerintahan Republik Indonesia. 4 Januari itu ditandai dengan kedatangan para pemimpin bangsa. Begitu datang di Hotel Tugu disambut oleh Ngarso Dalem ke-9 dan Sri Paduka Pakualam ke-8 dengan Pak Jenderal Sudirman dan para tokoh-tokoh Yogyakarta. Itu adalah saat pertama, prosesi perpindahan republik itu dimaknai dengan berpindahnya gerbong pemimpin atau gerbong rombongan pejabat pemerintahan itu datang ke Jogja. Dan tanggal 4 Januari 1946 rombongan dari Jakarta ini tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Mereka kemudian disambut oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9, Pakualam ke-8, Panglima Sudirman, Sudirman di stasiun Tugu. Dan kemudian tanggal 4 Januari 1946 itu kemudian ditetapkan sebagai awal dari Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Perjalanan rangkaian kereta api luar biasa dari Jakarta menuju Yogyakarta selama sekitar 12 jam terasa sangat mencekam. Semua lampu-lampu gerbong dimatikan untuk menghindari kecurigaan patroli sekutu dan Nica. Rombongan sepenuhnya pasrah karena resiko hijrah ke Yogyakarta adalah pilihan terbaik demi keselamatan nyawa mereka. Rombongan tiba dengan selamat di stasiun kereta api Tugu Yogyakarta pada 4 Januari 1946 sekitar pukul 7 pagi. Rombongan disambut Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII. Saat itu, keduanya masih berusia sangat muda. Sultan berusia 33 tahun dan Pakualam berusia 35 tahun.
Bung Karno sendiri saat itu berumur 44 tahun dan Bung Hatta 43 tahun. Sesampai di Yogyakarta, Bung Karno dan Bung Hatta tinggal selama sekitar 7 pekan di Bangsal Parangkarso, Kompleks Kadipaten Pakualaman, sembari menunggu selesainya renovasi Istana Negara Gedung Agung. Kamar keduanya bersebelahan. Perabotan yang pernah dipergunakan proklamator seperti ranjang, meja, kursi, cermin, bahkan toilet duduk masih tersimpan baik di Puro Pakualaman. Lai kiranya keberadaan Bangsal Parangkarso semakin diangkat dan dijadikan sebagai bagian penting dari fase sejarah paling menentukan dalam proses perjalanan sejarah RI. Selama beribu kota di Yogyakarta, sejumlah kementerian turut mendirikan kantornya di Yogyakarta. Wakil Presiden Bung Hatta berkantor di gedung di sisi utara Istana Negara Gedung Agung atau sekarang dipergunakan sebagai kantor Korem 072 Pamungkas. Menteri-menteri yang lain tersebar, ada yang berkantor di kawasan Kota Baru, Bintaran, hingga sejumlah dalem atau kediaman pangeran di daerah kota Yogyakarta. Dan karena Gedung Agung pada waktu itu dan juga kemudian rumah asisten residen yang ada di sampingnya, pada waktu itu masih rusak bekas kantornya KNID, bekas ditempati oleh KNID, memerlukan renovasi, maka kemudian Soekarno dan Hatta untuk sementara waktu menunggu renovasi selesai, beliau berdua kemudian diizinkan oleh Sri Pakualam ke-8 untuk bertempat di dalam Puro Pakualaman selama sekitar 7 minggu. Jadi kalau kita ke Puro Pakualaman, di sana ada ruang Soekarno dan ruang Hatta. Nah, 2 kamar itulah yang ditempati oleh Soekarno dan Hatta dan keluarganya selama 7 minggu. Sebelum kemudian mereka berdua, Soekarno pindah ke Gedung Agung dan kemudian Hatta pindah ke rumah asisten residen Yogyakarta yang ada di sampingnya. Meski ibu kota telah berpindah, namun tekanan Belanda lewat kekuatan militer kepada Indonesia kian dahsyat. Dunia internasional pun turut menengahi pertikaian RI dengan Belanda lewat perjanjian Linggarjati hingga perjanjian Renville. Namun toh Belanda tetap bernafsu mengangkangi wilayah RI. Bahkan pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua ke ibu kota RI, Yogyakarta. Presiden, wakil presiden, serta sejumlah menteri ditangkap dan diasingkan di Parapat dan Brastagi, Sumatera. Agresi militer Belanda itu dibalas pasukan TNI dan rakyat lewat serangan umum 1 Maret 1949. Dampak dari serangan umum mendorong dunia internasional memaksa Belanda kembali melakukan gencatan senjata dan berunding dengan pemerintah RI. Keduanya pun akhirnya menekan perjanjian Rumroyen dan akhirnya konferensi meja bundar. Belanda pun akhirnya dipaksa minggat dari Indonesia. Peristiwa itu dikenal sebagai peristiwa Yogya Kembali pada 30 Juni 1949. Perpindahan ibu kota itu sebenarnya istilah ibu asuh memberi satu mandat sebenarnya bagi Yogyakarta untuk merawat bayi yang Republik yang baru lahir ini. Memasuki masa revolusi tahun 46, 47, 48 sampai 49, semua operasional, semua keperluan Republik Indonesia, semua yang dibutuhkan oleh para pemimpin, bahkan eksistensi dari Republik Indonesia itu ditopang oleh Yogyakarta. Bicara ibu asuh kan berarti ngeragati sakabeh. Gitu. Mulai dari katakanlah biaya pemerintahan, artinya roda pemerintahan kan tidak bicara tentang cek kosong untuk melanjutkan pemerintahan. Bayangkan
sekian pemimpin bangsa, menteri, atau presiden, wakil presiden, bahkan pejabat-pejabat pemerintah pada waktu itu yang singgah di Yogyakarta, saya kira luar biasa bagaimana kesediaan daripada Kesultanan dan juga Kadipaten untuk membantu, tidak hanya membantu pada hal-hal yang sifatnya mungkin sederhana, tapi mulai gaji, bahkan sampai orang mengenal APBN pertama Republik Indonesia itu sumbangan dari rakyat Jogja bersama Kesultanan dan Kadipaten. Episode Yogyakarta Republik dipungkasi dengan peristiwa paling dramatis dalam sejarah revolusi kemerdekaan RI. Pada 27 Desember 1949 di kota Den Haag, Belanda, hadir Bung Hatta, sementara di Istana Negara hadir Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Keduanya mewakili pemerintah RI menerima pengakuan kedaulatan RI dari pemerintah Kerajaan Belanda. Bendera merah putih biru pun diturunkan dari tiang bendera dan diganti dengan bendera sang saka merah putih yang telah dijahit kembali. DIY tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan berdirinya bangsa, berdirinya negara ini. Sehingga bagaimana anak-anak di DIY, kalau kami ada di DIY, pelajar DIY, mampu atau bisa memiliki satu kebanggaan, memiliki satu sikap bahwa begitu penting Yogyakarta sebagai salah satu wilayah dalam dinamika kontribusi sejarah nasional. Prosesi perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita pada masa lalu dalam rangka mempertahankan kedaulatan itu, salah satunya adalah melalui media pembelajaran yang efektif, yang itu memberi jaminan bahwa kita mewariskan ilmu, mewariskan sejarah dalam konteks yang lebih aktual untuk bisa diterima oleh generasi hari ini. Menjadi satu titik tolak perjuangan baru kita untuk bisa menjadikan momentum ini sebagai start point kita bisa masuk bahwa sejarah DIY, peristiwa di Yogyakarta adalah bagian yang cukup urgent, cukup penting dalam dinamika sejarah nasional, dinamika berdirinya bangsa ini. Apa yang ditulis Bung Karno adalah untayan kata mutiara yang mengajak kita semua, para generasi penerus Indonesia, untuk selalu mengobarkan semangat jiwa merdeka, yakni jiwa yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya dengan pondasi Pancasila. Sungguh pemimpin arif nan bijak, rela menjelata bersama hilangkan jarak, mengayomi, memahami apa maunya rakyat. Dialah penyelamat kelangsungan sejarah negeri, negarawan sejati, sangat rendah hati, jujur